Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 13 ayat 41c sampai 62. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu,
di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu. Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri,
lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mari sembuh mengalami belas kasih Allah. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Demikian sepenggal syair lagu Ebit GAD yang mengingatkan pentingnya membenahi diri lebih dahulu daripada sibuk mencoba membenahi orang lain. Para ahli Taurat yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini ialah kelompok orang yang sibuk membenahi orang lain tanpa melihat dirinya sendiri, tanpa melihat apa yang ada dalam hati mereka. Terhadap Yesus, mereka sangat bernafsu untuk menyalahkan dan menyingkirkannya, dan karena itu mereka mencoba menjebaknya dengan berbagai pertanyaan. Terhadap perempuan yang tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina, mereka sangat bernafsu untuk menghukumnya. Dalam hati mereka bergejolak kebencian, permusuhan dan penghukuman. Tidak nampak wajah Allah yang berbelas kasih, yang seharusnya menjadi jiwa dari hukum Taurat. Kisah ini menampakkan wajah manusia yang sakit, si wanita dengan gaya hidup bebasnya, dan si tokoh agama dengan sikap iri hati dan menghakimi. Dan Yesus hadir menawarkan obat. Para tokoh agama memang dipersilahkan menghukum kalau mereka tidak berdosa. Tetapi sebenarnya mereka diundang untuk melihat dan mengakui kedosaannya dan selanjutnya memohon belas kasihan Allah. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Mereka memilih pergi sebagai orang sakit. Sementara si wanita diminta untuk menikmati kebaikan dan pengampunan Allah dan serta hidup baru dengan tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudariku terkasih, kita pun kadang mengalami kondisi sakit, entah hati yang penuh kecemburuan, dengki, iri hati, permusuhan, dendam, nafsu untuk menghukum, membunuh dan menyingkirkan, maupun hati yang penuh nafsu tidak teratur.
Hari ini kita diajak untuk berhenti menuding dan menyalahkan keadaan ataupun pihak-pihak di luar diri kita. Kita diajak lebih baik menyadari kondisi diri yang sakit dan berdosa yang tentu secara negatif mempengaruhi lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun kerja kita. Marilah datang kepadanya, memohon dan mengalami kasih dan pengampunannya, serta berusaha hidup baru dalam rahmat Allah. Semoga demikian. Amin.